mungkin ini pelaksanaan kecamatan yang terakhir, kata Ketua LAM tadi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan karena ini sebagai penutup, Bapak Ibu kalau masih ingat 2016 awal saya dilantik menjadi Wali Kota Batam, MTQ tingkat provinsi dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang. Pada waktu itu Batam menjadi juara umum untuk Provinsi Kepulauan Riau. Dan hari ini tahun yang sama, pada tahun 2021, saya terpilih kembali menjadi Wali Kota Batam. Dan MTQ tetap dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di Kota Tanjung Pinang. Yang saya harapkan kalau 2016 kita bisa menjuara umum, mudah-mudahan pada tahun 2021 saya berharap kepada kita semua, mudah-mudahan Batam juga menjadi juara umumnya. Kepada Bapak dan anak-anakku sekalian, para kori dan koriah, Bapak telah berjanji hampir berapa tempat STQ Bapak hadir. Kalau nanti kalian ada yang mewakili untuk Kota Batam, nanti bisa menjuarai di Tanjung Pinang, berapa yang diberikan negara kepada kalian, Bapak akan lipatkan 1 kali di uang pribadi Bapak kepada kalian. Artinya mari kita kembangkan, kita tingkatkan supaya betul-betul syiar agama dalam membaca Al-Quran betul-betul bisa kita manfaatkan. Dan saya titip kepada hakim tingkat kecamatan dan Kota Batam, kejadian lalu mudah-mudahan tidak terulang di Kota Batam. Dan Batam saya yakin tidak pernah terjadi. Itu terjadi di tingkat provinsi pada tahun 2018 di Kabupaten Lingga. Seharusnya mungkin laporan dari tim bahwa Batam sebetulnya menjadi juara, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak jadi juara. Maka sebelum selesai MTQ di Lingga, saya perintahkan waktu itu semuanya kembali ke Batam. Tidak perlu kita ikut karena mungkin tidak transparannya dalam Dewan Hakim menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 saya sudah sampaikan pada Pak Ansar dan kepada Wakil Gubernur, kebetulan istri saya sendiri, saya minta Dewan Hakimnya betul-betul tidak pro kepada A, B, C, tapi netral lah. Yang menang harus menang, yang kalah dia harus dikalahkan, tidak boleh sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang seterusnya, maaf saya mungkin berbicara di luar daripada acara STQ ini, maupun ketemu Bapak Ibu sekalian warga Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar. Saya sudah berusaha mengembangkan Nongsa, salah satunya yaitu akses jalan utama atau jalan arteri dari Simpang Taiwan nantinya menuju ke Simpang Polda sampai Simpang Nongsa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin Nongsa cantik, maka jalannya harus kita buka. Kalau jalan harus kita buka, maka harus ada pergeseran rumah-rumah yang di pinggir jalan. Tentu ini harus keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak berkenan sebetulnya tidak saya laksanakan, saya tidak ada rugi apa-apa. Tapi saya melaksanakan tidak ada lain, ini demi mengembangkan kota Kecamatan Nongsa, mana satu waktu nanti bisa juga berkembang menjadi Kota Nongsa. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ini kita capai tidak ada lain, perubahan, penataan, infrastruktur jalan ini menjadi prioritas. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon kepada orang tua saya, orang tua kita semua, mari kita duduk sama. Karena sudah waktunya ini harus kita selesaikan. Simpang Taiwan sudah kita mulai. Kemarin saya sudah ketemu rombongan Pak Wahab Madiun beserta rombongan sudah ketemu kita. Saya akan mencari solusi terbaik. Tapi namanya jalan harus lebar, memang tidak ada jalan lain. Berarti solusi kita ambil hanya pergeseran saja. Dan ini tidak boleh ditunda lagi. Kalau tunda mungkin karena jabatan saya cuma 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Periode ini hanya 3 tahun, waktunya tidak mencukupi. Tapi kalau tidak sepakat mungkin nanti akan ditinggalkan. Kalau tinggal, ini adalah kampung tua Nongsa, Kecamatan Nongsa banyak kampung tuanya.
Kalau tidak bangun nanti mungkin Bapak Ibu protes kepada saya. Kenapa Kampung Tua tidak bangun? Tidak bangun karena masyarakatnya mungkin tidak sepaham. Maka mudah-mudahan dengan acara STQ pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bangun, maaf, bagi kita yang sudah senior, bagi kita yang sudah tua, kita menyelesaikan untuk kita tinggalkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Maka dengan segala hormat, dengan segala rendah hati saya kepada Bapak Ibu sekalian, para tokoh, ibu-ibu, bapak-bapak, mak saya semua yang ada di sini, saya mohon kita duduk sama-sama supaya ini cepat terselesaikan. Yang seterusnya Bapak Ibu, ini simpang Batu Besar menuju ke Nongsa. Itu anggaran tidak akan bisa dimasukkan pada tahun ini untuk tahun 2022 kalau itu tidak clear and clean. Maka sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat, mari segera kita dudukkan. Tim sudah kita bentuk Bapak Ibu sekalian, karena dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan ini sudah harus ada pergeseran saudara kita, maaf, baik yang tinggal ataupun yang berdagang sana Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Pantai Nongsa dulu 3-4 tahun lalu pernah saya janjikan, tapi alhamdulillah izinnya tak turun-turun dari provinsi. Tapi saya yakin hari ini Wakil Gubernur dari Kota Batam, yaitu istri saya sendiri, saya yakin izinnya akan turun Bapak Ibu sekalian. Kalinya turun, maka Pantai Nongsa akan segera kita timbun pada tahun 2022. Kalau timbun 2022, maka warga Nongsa akan menikmati Pantai Nongsa yang begitu besar Bapak Ibu sekalian. Kalau Wakil Gubernur atau Gubernur tidak turunkan juga, mudah-mudahan PP 41 2021 segera realisasi, maka nanti izinnya saya tidak perlu lagi meminta pada Gubernur, karena izinnya nanti ada di Kepala BP. Kebetulan saya masih Kepala BP Batam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak sekali Nongsa yang saya bangun. Bapak Ibu boleh lihat kecamatan lain, mungkin Nongsa yang terbesar ini. Maka momentum ini Bapak Ibu sekalian jangan kita lewatkan. Satu sisi kita mensiarkan agama, satu sisi ekonomi harus kita bangun sama-sama. Kalau ekonomi sempurna, saya yakin mensiarkan agama ini akan lebih mudah. Tapi kalau ekonomi kita susah, maka mensiar agama ini agak sulit. Kenapa? Karena kita juga butuh kehidupan dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian. Maka dua ini Bapak Ibu sekalian akan sejalan dengan kepimpinan saya pada tahun 2021 tahun 2000 sampai 2024. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon dukungannya, saya mohon kerjasama kita semua, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, sampaikanlah pada keluarga kita supaya 21, 22, 23 itu yang bisa saya kerja. Selanjutnya sudah habis tugas saya Bapak Ibu sekalian. Maka momentum ini Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Dan di luar daripada Kecamatan Nongsa, Bapak Ibu, 2 minggu ke depan juga nanti Bapak Ibu akan mendengar, mungkin ada di medsos, ada di berita bahwa ada pemindahan saudara kita. Yang pertama, nanti simpang Barelang sampai ke Jembatan 1 Bapak Ibu sekalian, nanti simpang Basecamp Batu Aji sampai ke Temiang, nanti simpang Bengkong Bapak Ibu sekalian sampai nanti ke Batu Ampar, nanti simpang Batu Ampar sampai ke Keprimol. Ini kan ada pemindahan saudara kita. Saya titip Bapak Ibu sekalian, ini saya lakukan tidak ada lain karena saya ingin Kota Batam betul-betul menjadi kota modern dan madani buat anak cucu kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu aja. Sekali lagi selamat buat anak ibu sekalian. Kalian tak usah khawatir. Mudah-mudahan Dewan Hakim tingkat provinsi, saya yakin sudah akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tidak akan kejadian 2018 terjadi pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan adanya juri yang adil, saya berharap termotivasi kalian semua bahwa syiar agama ini menjadi nomor 1 sebetulnya. Kota ini sehebat apapun, kalau agamanya tidak tersiar, maka jalannya tak akan sempurna Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan bicara COVID sedikit. Bapak Ibu, vaksin sudah masuk lagi, ini gelombang yang kedua. Gelombang kedua belum untuk masyarakat semua, masih diberikan kepada para pelayan-pelayan kepada masyarakat, terutama aparatur pemerintah. Nanti akhir Maret nanti akan masuk lagi
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengarahkan yang anak-anak muda jangan kecewa dulu. Saya akan coba mengarahkan pada kita yang sudah berumur. Kenapa? Kalau sudah berumur, maaf Bapak Ibu, kalau tak segera divaksin, kita sudah tua, biasa penyakit kita ada banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah sakit, ditambah lagi virus Bapak Ibu, ini berisiko bagi kita yang berumur. Mudah-mudahan nanti kalau Maret masuk, saya akan coba, dan kepada Pak Camat saya perintahkan, coba segera mendata. Minta ke Disduk berapa jumlah orang-orang tua kita yang umurnya 50 ke atas. Mudah-mudahan dengan jumlah ini bisa saya menghitung berapa jumlah vaksin yang mau dikirim. Nanti akan kita coba, mungkin sehingga dari pemerintah pusat, yang tua ini akan saya dulukan Bapak Ibu sekalian. Yang muda jangan berkecil hati, nanti ada gilirannya mungkin nanti di bulan Juni lagi Bapak Ibu sekalian. Ini saya lakukan tidak ada lain, saya ingin bahwa orang sudah bisa berpikir Batam sudah akan bebas dari COVID seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Terima kasih buat kita semua. Sekali lagi saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mungkin orang tua saya di sini ada yang tinggal di Kampung Jambi. Tadi saya bicara sama Pak Ruslan Ali Wasim, Pak Idus pernah saya sampaikan Bapak Ibu, bandara ini akan segera kita kembangkan. Dalam bandara tidak boleh ada perumahan. Jadi Pak Yunus, sebetulnya saya sudah siapkan tanah kosong di sini. Bapak Ibu, nanti satu waktu saya ajak duduk sama, tanah udah kita siapkan. Nanti seluruh fasilitas umum, termasuk masjid nanti kami yang bangun Bapak Ibu sekalian. Jalan saya janji kepada Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita tata akan saya aspal duluan. Supaya nanti Bapak Ibu bisa semua bergeser. Soal pembangunan rumah, mungkin itu yang belum bisa saya dudukkan. Tentu kita butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak segera dipindahkan, maka Bapak Ibu bandara sulit untuk kita bangun. Karena kita butuh uang asing, kita butuh dukungan investasi. Kalau tidak clear and clean, maka sampai hari ini tidak ada satupun yang mau masuk untuk membangun bandara ini Bapak sekalian. Kenapa? Karena berisiko besar kalau terjadi sesuatu dengan masyarakat atau masyarakat saya yang tinggal dalam lokasi bandara Bapak Ibu, maka bandara harus bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Maka dalam aturan penerbangan tidak boleh ada dalam area bandara ada perumahan. Maka saya mohon kepada kita Bapak Ibu sekalian, banyak sekali permasalahan di Nongsa ini, marilah kita duduk sama-sama supaya dalam waktu dekat semua terselesaikan. Dan satu lagi termasuk kampung tua Bapak Ibu sekalian, ini masih ada kendala lagi. Memang sudah berapa titik saya selesaikan, tapi akhirnya jadi masalah lagi. Karena banyak orang ketiga, orang keempat yang mungkin lebih pintar dari saya menyampaikan lagi dengan dasar hukum dalih yang banyak sekali. Sehingga ini terberhentikan, kita tak lakukan, mereka lapornya ke pusat, maka ini menjadi masalah. Tadi saya bicara sama Ketua LAM Nongsa, tapi nanti kita dudukkan sekalian, apa solusi terbaik yang intinya Bapak Ibu, saya dulu pernah berjanji kepada Bapak Ibu sekalian, gunakanlah saya selama menjadi wali kota supaya permasalahan Bapak Ibu bisa terselesaikan. Karena kita tidak tahu, namanya pemimpin ada waktunya, namanya waktu ada pemimpinnya, pasti ini berbeda. Kalau berbeda, punya niat sama, alhamdulillah. Kalau tidak, ini akan jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Karena menyelesaikan masalah yang tidak mudah Bapak Ibu, ini maaf, harus punya link yang kuat ke Jakarta. Kalau tidak, kita akan ketahan di tengah jalan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Sebagai pantun penutup, saya sampaikan 2 bait pantun. STQ bukan sekedar berlomba, tidaklah Al-Quran hanya dibaca. Amalkan ajaran itu yang utama, selamat akhirat, damai di dunia. Tuan Ibrahim membeli sajadah dibeli di pasar Kabil. Dewan Hakim tunaikan amanah, berikan penilaian dengan yang adil. Prestasi diasah para kafilah, dari kecamatan lanjut ke kota, dengan membaca kata Bismillah. STQ Nongsa resmi saya buka. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Wali Kota Batam tetap berada di panggung untuk nanti secara resmi menampung penduduk. Untuk itu kami jemput dengan selamat Wakil Ketua DPRD Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, Ketua Lembaga Melayu Kecamatan Nongsa, Bapak Camat, dan juga Yang Mulia Raja Abdul Ghani,
tentunya juga Bapak KUA, KUA, Bapak kemudian Wakapolsek, Kapolsek dan untuk bersama-sama Pak Sekda, menabuh Ketua Panitia. duduk di tandanya seleksi tilawatul Quran tingkat Kecamatan Nongsa tahun 2021 resmi dibuka. Tentunya hadirin Bapak Ibu, Cece, Tuan dan Puan seluruh masyarakat Nongsa yang berbahagia. Mari sama-sama kita saksikan penabuhan gedung tanda dibukanya secara resmi seleksi tilawatul Quran tingkat Kecamatan Nongsa tahun 2021. Yang mana gedung ini akan ditabung pertama oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SE. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama takbir. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tentunya kami mohon kesediaan Wali Kota Batam untuk foto bersama. Menyebut dengan segala hormat Wali Kota Batam, Waka 2, Muter Bere, dan Bapak yang berada di panggung untuk foto bersama diabadikan momen bersejarah seleksi tilawatul Quran tingkat Kecamatan Nongsa tahun 2021 di lapangan olahraga Haji Kasim ini. Pada malam hari ini resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SE MM. Hadirin Bapak Ibu Jarang Tuan, alhamdulillah tentunya sampai di tanggal 7 nanti kita akan mendapatkan hasil siapakah yang meraih juara. Para kori dan korea janji luar biasa tentunya dari pimpinan petinggi negeri Bapak Haji Muhammad Rudi untuk dilipat gandakan hadiah yang diberi oleh pemerintah dan juga. Terima kasih Bapak Wali, kami kepada Wali Kota Batam dan Kepala BPI Batam untuk dapat kembali ke tempat duduk. Hadirin Bapak Ibu Jarang Tuan, kaum muslimin wal muslimat yang berkah Allah, selalu kita ingat pesan pimpinan kita, ingat selalu patuhi protokol kesehatan COVID, kegiatan tentunya nanti dengan vaksin insya Allah. Betul sekali, dan tentunya kembali kita